jalan dan jembatan yang untuk membuka keterilustrasian secara fisik maupun komunikasi. Kita sudah mengikuti perjalanan panjang dari Samarinda, Ujo Bilang, Longpange, bahkan sampai sedikit lagi 4,5 kilo lagi ke Tionghoang. Nah, tentu upaya-upaya percepatan ini akan kita terus dorong melalui program pendanaan baik melalui provinsi maupun pusat sesuai dengan kewenangan penganggarannya. Jadi nggak ada kata lain percepatan untuk pembukaan badan jalan dan peningkatan badan jalan yang sudah ada sehingga akses transportasi pengangkutan orang maupun barang bisa teratasi dengan baik di kabupaten perbatasan kita ini. Ya, harapan kita ke depan tidak ada lagi kampung-kampung maupun kecamatan yang terisolir, semua bisa terhubungkan dengan baik untuk transportasi darat, sehingga sekalipun kondisi alam yang bisa menghambat dalam transportasi air orang maupun barang ini bisa teratasi dengan baik melalui transportasi darat. Kendala-kendala kesulitan sembako ataupun BBM mudah-mudahan ke depan sudah bisa diatasi dengan baik melalui transportasi darat ini. Kita optimis, kita harus optimis ya. Artinya dengan melihat kondisi yang ada, harapan kita tetap punya keyakinan tinggi ini akan bisa terbangun dengan baik. Artinya masyarakat perbatasan sudah bisa menikmati sarana transportasi darat ini sebagai salah satu urap nadi yang selama ini mungkin mengandalkan dari sektor perairan sungai itu. Saya pikir mungkin 2 tahun ke depan ya mudah-mudahan sudah terhubungkan dengan baik, sekalipun kondisinya masih dalam tingkat tanah pembukaan badan jalan gitu ya, tapi pelan dan pasti kita akan upayakan itu untuk percepatan pembangunannya. Perkembangan Kabupaten Mahakam Ulu sudah hampir 2,5 tahun. Kita sudah lihat sendiri bahwa Pak lihat sendiri bahwa dalam perjalanan 2,5 tahun ini semua kebutuhan infrastruktur terutama infrastruktur jalan dan jembatan itu meskipun belum mencapai target harapan kita, tapi setidaknya sudah kelihatan target itu sudah hampir mau mencapai apa yang kita harapkan gitu. Harapan saya bahwa di bidang saya fokus kepada infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan untuk akses tembus ke semua lini di setiap kampung dan setiap wilayah. Terutama nanti di tahun depan juga kita akan mengakses jalan dari Longpange menuju ke perbatasan. Program kerjanya SPW salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dasar, yaitu jalan, jembatan, terus sarana air bersih, ketenaga listrikan dan jaringan telekomunikasi. Koordinasi yang kita lakukan dengan beberapa SKPD dengan target kinerja yang sudah kita target kinerja di bidang SPW, yaitu terutama di infrastruktur jalan. Kita sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait, terutama di SPU, bahwa infrastruktur dasar itu harus kita penuhi. Yang kedua, Dinas Perhubungan juga kita sudah mempush Dinas Perhubungan untuk segera membuat jaringan-jaringan telekomunikasi terutama di daerah blank spot. Dan tahun ini kita sudah akan membangun 6 tower, dan tahun ini juga kita sudah membangun hampir sekitar 80 km panjang jalan dari Batas Kubar sampai dengan Mahakam Ulu, terutama di pusat Kabupaten Ujo Bilang. Untuk zona Longpange Apari itu sebenarnya daerah perbatasan yang alokasi anggarannya dan kegiatannya itu dilakukan oleh pusat. Infrastruktur dasar yang sudah dibangun oleh pusat itu pertama jalan. Tadi yang Bapak sudah lihat kemarin, jalan menuju dari Longpange menuju Tionghoang itu kurang lebih hampir 4 kilo lagi itu akan tembus. Mudah-mudahan
di Desember ini infrastruktur jalan tersebut udah bisa tembus. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain dari dana APBN juga ada kegiatan-kegiatan sanitasi untuk wilayah Long Apari, Kecamatan Tionghoang, di Tionghoang, Kecamatan Long Apari. Selanjutnya ada kegiatan pembangunan PLTS hybrid juga di Kecamatan Lompangai. Itu infrastruktur dasar yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Harapan saya seperti saya katakan sejak awal tadi, saya punya target kinerja ada 4 program pokok yang harus kita selesaikan di bidang SPW. Yang saya katakan tadi adalah jalan dan jembatan, kedua sarana air bersih, ketiga ketenaga listrikan, dan keempat adalah jaringan telekomunikasi. Itu adalah infrastruktur dasar yang harus kita capai dalam target kinerja kita beberapa tahun ke depan, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Jadi kalau kebutuhan infrastruktur dasar sudah terpenuhi, harapan saya bahwa masyarakat Mahakam Ulu akan jauh lebih sejahtera dan segala sesuatunya akan lebih mudah. Ada yang bisa begini nih. Begini, jangan begini.